Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa kematian dapat menimpa siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Selamat datang di Bijak Ministry Channel. Hari ini kita akan belajar merenungkan tentang kematian menurut kitab Pengkhotbah. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tentunya kita masih ingat ya tragedi jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501 dengan rute Surabaya Singapura yang menewaskan korban kurang lebih 162 orang pada tahun 2014. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita. Mungkin saja kita punya rencana besar dan hebat yang ingin kita wujudkan. Tetapi peristiwa kematian bisa datang kapan saja dan cara orang melewatinya pun berbeda-beda. Ada karena faktor usia, sakit penyakit, bahkan tertidur, atau bisa saja hanya karena flu atau demam biasa. Oleh karena itu, ketika peristiwa kematian dialami oleh orang-orang yang kita kasihi, pertanyaan seringkali muncul, mengapa ini terjadi? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari hari ini kita akan belajar merenungkan dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya keempat. Mari kita akan membacakan Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai 4. Hikmat yang benar. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka murah membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Salomo dalam tulisan dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ini membawa kita kepada suatu renungan, ya, sebagai orang percaya, perenungan tentang peristiwa kematian. Dari perikop ini kita akan belajar, Bapak Ibu terkasih, ya, yang pertama adalah merenungkan kematian mengajarkan kita untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Seringkali kita merasa bahwa diri kita sendirilah pemilik kehidupan ini. Kita merancang kehidupan kita sedemikian rupa dengan kesombongan tanpa kita, ya, melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah memiliki segala-galanya, kita merasa bangga bahwa itu adalah semua hasil pencapaian kita, hasil usaha kita, ya, sehingga membuat kita lupa, ya, pada akhirnya apa yang kita kerjakan ini untuk memuliakan diri sendiri. Makanya Rasul Paulus mengingatkan kita sebagai orang percaya, ya, firman Tuhan berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, jika aku harus hidup, berarti bekerja memberi buah. Artinya apa, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Sebagai orang percaya, ya, selama kita hidup, ya, harusnya hidup kita mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Ya, firman Tuhan berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Selama kita hidup, mari kita mementingkan, ya, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah panggilan kita sebagai orang percaya, senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Ya, selama kita hidup dikatakan kita harus memunculkan namanya apa? Buah. Berbicara tentang dampak yang kita berikan, dampak yang kita hasilkan sebagai orang percaya. Yang kedua, kita boleh belajar melalui perikop Pengkhotbah pasal yang ke-7 ini adalah merenungkan kematian, menyadarkan kita bahwa
hidup ini singkat adanya. Ya, merenungkan kematian menyadarkan kita bahwa hidup ini begitu singkat. Sehingga Mazmur 90 berkata, ya, masa hidup kami 70 tahun. Kalau kami kuat 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah apa? Kesukaran dan penderitaan. Ya, seiring kita bertambahnya usia, bahkan memasuki usia indah atau usia lansia, ya. Biasanya terjadi apa? Biasanya terjadi penurunan kemampuan fungsi berbagai organ di dalam tubuh kita. Ya. Mulai berkurangnya produksi kelenjar liur kita, ya, ada gangguan pada gusi, indera pengecap lidah kita mulai berkurang, ya. Sehingga seringkali makanan sepertinya kurang asin begitu, ya. Ukuran lambung kita mulai mengecil, ya. Rasa lapar sudah mulai berkurang. Daya pompa otot jantung pun sudah mulai melemah. Ya, berbagai macam penyakit mulai berbunculan, ya. Hipertensi, ya, diabetes, asam urat, ya, rematik dan sebagainya. Ini perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Betapa singkatnya hidup ini. Ya, sehingga mari kita, firman Tuhan mengajak kita untuk apa? Untuk mengisi hari-hari kita sedemikian rupa, dikatakan. Ya, mengisi hari-hari kita sedemikian rupa. Sehingga apa? Sehingga kita memperoleh hati yang bijaksana di dalam mengelola, dalam mengevaluasi, dalam mempertimbangkan, ya, segala macam hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita boleh belajar melalui perikop ini adalah merenungkan kematian, ya, menyadarkan kita bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup adalah kesempatan, ya, seperti pujian, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan, ya. Firman Tuhan berkata bahwa hidup kita adalah hidup kesempatan. Kesempatan untuk apa? Ada banyak hal yang mau kita kerjakan. Kesempatan untuk dekat dengan Tuhan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melayani Tuhan, gitu, ya. Kesempatan untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Menjadi berkat bagi sesama kita. Memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah kesempatan-kesempatan kita. Ya, kesempatan hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan, membawa jiwa kepada Tuhan, ya, berdampak di dalam kehidupan kita. Sehingga Salomo, ya, terus mengingatkan kita agar apa? Di sepanjang kehidupan kita sebagai orang percaya, ya, memunculkan namanya hidup yang berkualitas. Sehingga kelak ketika kita dipanggil Tuhan, ya, Tuhan menyambut kita dengan kasih yang luar biasa. Firman-Nya berkata, ketika Kristus menyambut kita, masuklah hai hambaku yang setia dan baik hatinya. Kiranya perenungan pada hari ini memperlengkapi kita sebagai orang percaya untuk apa? Supaya kita tidak menyia-nyiakan namanya kehidupan. Sehingga kelak ketika kita dipanggil Tuhan, tetap nama Tuhan yang dipermuliakan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Shalom.